Halo cuy, ketemu lagi kita di YouTube channel Devlog. Nah, setelah sekian lama akhirnya aku buat video lagi. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja cuy. Di video kali ini aku mau bahas tentang seputar kehidupan di Sydney dan biaya hidupnya. Mulai dari tempat tinggal, terus transportasi, biaya makan di luar, biaya masak di rumah, kemudian biaya rokok, alkohol, gym, dan asuransi. Nah, oke, langsung aja kita mulai cuy. Jadi untuk tempat tinggal, biasanya kita di sini itu tinggal di apartemen. Nah, apartemennya itu seperti inilah contohnya. Jadi fasilitasnya biasanya untuk fasilitasnya ada kulkas, ada kompor, wastafel, dan microwave. Nah, kalau kita di Sydney, kita minumnya air keran cuy. Jadi air keran ini bisa kita minum langsung, soalnya bersih. Kemudian di sini ada mesin ruang laundry. Jadi kita di sini kita cuci dengan mesin cuci dan keringkan dengan mesin dryer gini cuy. Jadi sekali cuci langsung dikeringkan. Kemudian untuk toiletnya sendiri ini umum ya, ada bathtub, ini kita nggak pernah pakai. Jadi wastafel, toilet, dan sebelah sini ada tempat mandinya. Nah, kita shower. Tempat mandinya ini ada air panas dan air dingin, jadi kita bisa mandi air hangat. Nah, kemudian untuk kamarnya cuy, biasanya ada yang untuk couple. Jadi aku dengan Elina ini tidur di ruangan couple gini, ruangan couple dengan satu kasur queen bed, ada tempat gantungan, lemari, dan lain-lain lah. Ini di sini agak berantakan karena barang kita banyak sekali cuy. Oke. Nah, untuk kamar kayak gini biasanya kalau di Sydney itu harganya kayak untuk private room untuk couple biasa harganya sekitar $400 ke atas per minggunya. Nah, jadi kalau ada yang di bawah 400 itu oke banget cuy. Tapi tergantung fasilitasnya juga, biasa ruangannya gimana gitulah, asalkan cocok. Nah, kemudian untuk ruangan ada juga. Halo cuy, di sini ada Peter. Jadi kalau biasa juga di satu ruangan ada kayak share room. Jadi kita share barengan dengan yang lain. Ya, misalnya kayak gini ada 3 kasur dan fasilitas yang sama lah kamarnya kan. Jadi 3 kasur ini kalau di sini satu orang 150 per minggu. Tapi kita nggak perlu grup 3 orang masuk dalam satu tempat. Kita di sini baru kenal juga. Jadi random orangnya. Oke. Nah, untuk tempat tinggal kayak gitu cuy. Jadi apartemen modelnya seperti yang tadi kita lihat. Dan untuk biayanya itu, kalau biasanya untuk yang private room, saya kamu sendirian mau private, ada juga yang harganya 200-an, 300-an. Tapi kalau couple biasanya 400-an ke atas. Kemudian kalau untuk yang share dengan orang lain, satu kamar bisa berdua, bertiga, berempat, itu kisaran harganya 150 sampai 200. Nah, untuk kalau kita yang di tempat apartemen gini biasanya kayak peralatan makan, piring, sendok, garpu, terus peralatan lainnya lagi itu biasa disediakan langsung. Nah, jadi semua biaya rentnya itu udah include dengan listrik dan wifi. Kadang ada yang nggak ada wifi, tapi kebanyakan sih ada wifi semua. Jadi 150 per week, per minggu. Dan di sini ada sistem seperti uang jaminan, bond money namanya, 2 kali harga rent kita. Jadi misalnya 150, ada yang namanya bond money, uang jaminan ini bakal 300 kali bayar. Nah, uang jaminan ini bakal dibalikin lagi setelah kita keluar dari apartemen. Tergantung perjanjiannya dengan landlordnya gimana cuy, tapi rata-rata seperti itu. Oke cuy, itu dia bagian biaya tempat tinggal apartemen di Sydney.
Oke cuy, selanjutnya aku bakal bahas tentang transportasi di Sydney. Let's go. Nah, untuk transportasi biasanya kita naik bus atau naik tren. Nah, untuk naik bus ini kita mesti tunggu di bus stop. Namanya bus stop, jadi ada tiang kayak gini. Ini buat tunggu bus. Jadi kita nggak bisa tengah jalan berhentikan bus di jalan, itu nggak bisa cuy. Kita masih tunggu di sini, nanti ada jadwalnya, busnya bakal datang. Nah, berhubung hari ini kita mau ke City, kita bakal naik tren yang lebih cepat di seberang cuy, itu dia. Nah, ini dia stasiun Rockdale. Jadi kita mau ke City dengan lewat Rockdale Station ini, naik tren cuy. Let's go. Nah, untuk naik bus atau naik tren kita mesti punya kartu ini, namanya kartu Opal. Jadi nanti ini kita tap ke dalam ke mesin itu, nanti kita bisa masuk. Terus nanti pas kita keluar dari stasiun, kita tap sekali lagi dan saldo kita akan dipotong. Langsung aja kita tap cuy. Jadi ini ketutup, aku tap di sini dan aku lewat. Nah, kartu ini jangan sampai hilang cuy, karena nanti kita bakal tap out lagi pas kita keluar dari stasiun. Nah, untuk kartu Opalnya ini cuy, kita wajib ngetap di train station atau bus, di dalam busnya, karena kadang-kadang ada juga petugas yang masuk ke dalam tren atau masuk ke dalam bus, melakukan pengecekan kalau kita ada ngetap atau enggak. Nah, seandainya ketahuan kita nggak ngetap, pas dicek ke alatnya itu kita nggak ada ngetap, kita bakal didenda besar cuy, $200. Dan itu tidak sebanding dengan harga tap-nya. Biaya transportasinya ini sekali tap ini harganya sekitar $2-4, tergantung dengan jarak dan jamnya. Soalnya di sini ada jam peak hour dengan jam biasa gitu. Jadi kalau pas peak hour itu harganya agak mahal dikit, tapi kalau jam biasa itu harganya lebih murah. Nah, pokoknya untuk harganya seperti itu cuy, jangan lupa tap cuy. Oke cuy, sekarang aku udah di Central Station. Jadi selain bus sama tren, ada juga satu transportasi aku lupa sebutkan, yaitu tram. Di sini ada yang namanya sistem transfer. Jadi kalau kita setelah tap out, terus dalam kurun waktu 1 jam kita tap in lagi di tempat lain, itu masuk ke sistem transfer. Jadi itu gratis cuy. Kalau transfer itu gratis. Jadi nanti habis ini kita mau tap in dulu di tempat tram, itu di sebelah sini. Nah, mesin tapnya ini kayak gini sama persis. Jadi di sini aku tap in, tap on, tulisannya transfer. Jadi itu artinya nanti aku tap off, aku nggak bakal dikenakan biaya lagi, jadi kena satu biaya aja. Oke cuy, sekarang selanjutnya kita akan lihat biaya makan di luar. Di sini aku ambil contoh KFC. Yuk kita lihat berapa harga makanan di KFC. Jadi untuk makanannya sendiri, kita yang paket komplit itu namanya box meal. Jadi paket box meal ini, misalnya yang biasa aku pesan itu kayak gini, Zinger Burger Box harganya 14,45. Ini udah isinya ada dapat burger, 3 ayam sayap, kentang, ini potato and gravy, dan 1 minuman kale. Jadi ganti cuy. Nah, oke. Nah, ini harganya $14,45. Jadi rata-rata harga makanannya itu sekitaran 14-16, udah include air, kentang goreng, burger, dan ayam.
Nah itu dia cuy, harga makanan di KFC. Selanjutnya kita lihat harga, kalau kita masak di rumah, kita lihat harga bahan-bahan makanannya. Oke cuy. Halo cuy, sekarang kita lagi di supermarket. Jadi ini kita lagi di Woolies. Nah untuk bahan-bahan, biasanya kita beli bahan-bahan di Woolies. Jadi mari kita lihat untuk beras. Nah di sini beras kayak gini 1 kilo, harganya $1,8 cuy. Jadi ini beras 1 kilo $1,8. Kemudian untuk minyak goreng, ini minyak goreng minyak sayur 750 ml, harganya $3,95. Terus kemudian ada juga telur. Nah untuk telur, jadi ini telur isi 12 biji, totalnya 700 gram dalam 12 biji ini, harganya $5 cuy. Jadi telur 12 biji $5. Kemudian ada lagi di sini Indomie. Nah ini dia makanan sejuta umat Indonesia, Indomie seleraku dari Indonesia juga ini. Jadi ini Indomie 5 bungkus, harganya $3,95. Nah selain itu kita bisa lihat juga buah-buahan di sini. Kayak ini ada apel, satu pack ini isinya 1 kilo kayaknya cuy. Jadi 1 kilo ini harganya $5,90. Dan itu jatuh. Ada juga yang lain, misalnya mau makan jeruk mandarin, ini harganya 3,9 per kilonya. Jadi kita bisa ambil sendiri, terus kita ambil timbang, nanti kita bayar. Nah rasa itu aja cuy. Aku nggak mungkin keliling kasih lihat kalian semua harga makanan di sini, tapi kira-kira mungkin segitu. Jadi kalau masak sendiri di rumah mungkin bisa dihitung. Nanti kita bakal coba hitung berapa biaya masak di rumah sehari gitulah. Kalau untuk bumbu-bumbu kan harganya emang normal lah. Nanti sekali pakai, satu bumbu bisa dipakai berkali-kali. Oke cuy. Di Woolies ini juga ada jual daging. Jadi ini filet dada. Beratnya 1,3 kilo, harganya 14,6. Jadi 1 kilonya $11 cuy. Filet dada yang 1 kilo sebanyak 1,3 kilo sebanyak inilah, dapat 4 potong besar. Nah mana tahu mau bisa dimasak gimana lah, pokoknya harganya segitulah cuy. Nah buat kalian yang nge-gym, biasanya di setiap area itu ada tempat gym 24 jam. Misalnya contohnya di belakang ini UFC gym ini. Untuk harga membershipnya itu beda-beda tiap tempat. Jadi kalau kayak gini biasanya sekitar $20 per minggu. Tapi pas kita apply join membership, kita mesti bayar agak mahal dikit. Terus weekly-nya setiap minggunya kita bayar lagi. Nah kalau tempat aku sendiri, aku di Rockdale. Aku tinggal di Rockdale. Aku juga ada membership di gym. Itu harganya $60 per bulan. Nah tapi fasilitasnya tiap tempat beda-beda cuy. Itu dia cuy. Nah buat kalian yang merokok, kalian bisa beli di tobacco station yang seperti di belakang ini tokonya. Jadi berhubung aku nggak bisa masuk ke dalam buat ngerekam, aku kasih tahu saja harganya. Rokok yang orang-orang tahu itu seperti rokok Marlboro, satu bungkusnya harganya $58 cuy. Jadi lumayan mahal di sini harga rokok. Dan untuk ngerokok kita juga nggak bisa ngerokok sembarangan. Ada tempat-tempat tertentu di tempat umum yang boleh ngerokok, yang nggak boleh ngerokok. Itu dia cuy. Nah buat kalian yang suka minum-minum alkohol, di Sydney ini alkohol itu legal. Jadi kita bisa beli alkohol di toko ini. Contohnya Liquorland. Di dalam bukan cuma bir, ada wine, rum, whisky dan lain-lain. Nah aku juga nggak bisa ngerekam di dalam. Jadi aku kasih tahu harganya. Kayak seperti bir Heineken itu yang satu kalengan 5% alkohol, harganya sekitar $7. Ada juga bir-bir lainnya yang kaleng-kalengan itu
maksudnya dalam bentuk kaleng. Itu harganya 5, 6, 7 dolar gitu dah. Jadi buat kalian yang suka minum-minum, harganya sekitaran segitu. Nah, hal terakhir yang aku bahas yaitu tentang internet. Jadi di sini ada beberapa provider yang terkenal, yaitu salah satunya Optus dan ada juga Vodafone. Jadi untuk internet di sini, untuk kartu telepon dan SMS itu gratis biasanya. Yang kita bayar itu kuota internetnya aja. Nah, contohnya aku pakai Optus. Kuota internet aku 100 GB, harganya 59 dolar per bulan. Ada juga yang lebih murah dengan kuota yang lebih rendah sedikit gitu cuy. Dan setiap provider punya promonya masing-masing, tapi harganya kurang lebih kayak gitu cuy. Nah, setelah kita keliling-keliling, mari kita kalkulasikan total biaya hidup di Sydney. Jadi tadi untuk tempat tinggal rent, anggap aja kita yang kamar sharing dengan orang lain 150 dolar per minggu. Kemudian internetnya kayak punya aku ini Optus 60 dolar per bulan. Jadi kita bagi 4 sekitar 15 dolar per minggu. Yang berikutnya lagi transportasi. Nah, sekali kita tap in tap out, dalam satu perjalanan itu sekitar 2 sampai 3, sekian dolar. Anggap aja kita 4 dolar. Terus kita pulang pergi, misalnya kita ke city pulang ke rumah, atau kita ke tempat kerja pulang ke rumah, misalnya agak jauh, jadi sekitar 8 dolar per hari. Dan untuk satu minggu misalnya kita setiap hari ke luar kota, maksudnya setiap hari kita pakai transportasi, berarti 56 dolar per minggu. Lalu makan di rumah ini agak susah, jadi kisaran gini aja cuy. Tadi beras 1 kilonya 1,8, anggap aja satu minggu makan 2 kilo beras, jadi 3,6. Lalu ditambahkan minyak goreng 750 ml tadi 3,9 dolar. Itu cukup lah harusnya buat satu minggu. Lalu telur isi 12 harganya 5 dolar. Mungkin satu minggu kita beli dua crate telur, jadi 24 biji. Satu minggu makan 24 biji telur. Harganya 10 dolar. Sorry coy. Lalu Indomie 3,9 dolar itu mungkin seminggu kita beli 2 bungkus, 2 pack 10 bungkus, jadi totalnya jadi 7,8 dolar. Kalau ditotalkan sekitar 25 dolar cuy. Terus mungkin kita pengen sekali-sekali makan di luar, anggap aja makan KFC gitu, jadi ditambah dengan kita mungkin 15-16 dolar per minggunya, makan di luar seminggu sekali maksudnya. Jadi kalau ditotalkan satu minggu, nah ini untuk yang tanpa minum alkohol, tanpa ngerokok, tanpa ikut gym, jadi untuk biaya hidupnya mungkin cuman sekitar 262 dolar per minggu. Nah, kalau kalian ngerokok, kalian nge-gym, kalian minum alkohol, nah, mungkin lebih dari itu lagi. Terus makin sering kalian makan di luar, makin tinggi juga biaya hidupnya. Karena biaya paling mahal itu biaya makan di luar sih, menurut aku. Kalau harga tempat tinggal, transportasi itu udah mentok-mentok mungkin segitu. Tapi untuk makan ini ya, yang relatif beda-beda tiap orang ya. Jadi kalau paket hemat tadi cuma beras, telur, dan Indomie, segitulah tadi hitungannya. Berapa? 25 dolar. Oke cuy, itu dia. Jadi biaya hidup di Aussie, di Sydney satu minggunya 260 dolar. Seminggu makan di luar sekali, terus lebih sering masak di rumah. Nah, itu dia cuy, video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Deo Vlog. Bye bye.